Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Saputra, NIM 121 130 138. Saya ingin melakukan perbaikan nilai dari tugas 9 dan tugas 10. Yang pertama, pertemuan ke-9, soalnya ialah sebutkan jenis FF yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Dan jawabannya ialah yang pertama ialah SR flip-flop. Kelemahannya ialah munculnya output yang tidak dapat didefinisikan ketika input S dan R tinggi untuk jenis NOR dan rendah untuk jenis NaN. Yang kedua, T flip-flop. Kelemahannya memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputnya tinggi. Dan jika outputnya akan tetap, inputnya ialah rendah. Dan satu lagi ialah JK flip-flop. Kelemahannya adalah keadaan output ilegal diganti dengan keadaan output toggle. Dan untuk soal kedua, sebutkan kegunaan rangkaian FF. Dan sini jawabnya ialah kegunaan rangkaian FF digunakan sebagai penyimpan data yang dapat digunakan untuk menyimpan memori. Lanjut yang soal ketiga. Susunlah rangkaian FFD dari rangkaian logika FFDK. Dan ini merupakan susunannya dan jawabannya. Dan nomor 4, sebutkan fungsi clock dalam rangkaian FF. Clock berfungsi sebagai mengatur keluaran atau masukkan data pada rangkaian. Dan terakhir nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Dan ini clock active high mengarah ke 0 ke 1, sedangkan yang low mengarah dari 1 ke 0. Dan ini bentuk gambarnya 0 ke atas yaitu positif, 0 ke 1 itu positif, sedangkan 1 ke 0 itu negatif. Low ke high, high ke low. Baiklah, selanjutnya adalah perbaikan dari tugas pertemuan ke-10. Yang pertama, sebutkan keunggulan dari paralel register dibandingkan dengan serial register. Dan keunggulan dari paralel register adalah pemindahan data secara paralel lebih cepat dibandingkan serial register. Karena pemindahan data secara paralel, semua bit atau datanya dipindahkan secara bersamaan dan lebih cepat. Dan yang kedua, soal nomor 2 ialah sebutkan macam-macam register berdasarkan cara masukkan data dan mengeluarkan datanya. Dan jelaskan secara ringkas. Oke, jadi jawabannya ialah serial in, serial out, atau SISO, metode yang datanya digeser secara serial, in dan out, dari register dengan 1 bit pada satu waktu, yang merupakan pengertian dari SISO. Selanjutnya adalah serial in, parallel out, yaitu SIPO, data yang dimuat dengan data serial sedikit demi sedikit dengan data yang disimpan, tersedia pada output dalam bentuk paralel. Dan selanjutnya ialah parallel in serial out. PISO, metode yang datanya dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari register secara satu persatu. Yaitu merupakan jelasannya. Dan terakhir, paralel in dan paralel out, yaitu PIPO, data yang dimuat ke dalam register secara bersamaan dan digeser keluar dari input ke output masing-masing dengan pulsa clock yang sama. Yaitu merupakan definisi dari PIPO. Dan sudah nomor 2 itu adalah jawaban dari nomor 2. Dan selanjutnya soal nomor 3. Buatlah rangkaian shift register 8 bit yang bergeser ke kanan dengan output Q7
sampai Q0. Nah, berikut merupakan bentuknya, gambarnya. Ini bukan serial in dan sini parallel out-nya. Selanjutnya ya nomor 4. Ya. Pada soal nomor 3, jika data yang dimasukkan ke dalam rangkaian tersebut adalah 00, 110, 100, 1100, 11110, tentukan nilai output Q7 sampai ke Q0 pada sinyal aktif ke 10. Dan berdasarkan dari data yang ini tadi, kita membuat gambar seperti ini dari Q7 ke Q0. Dan didapatkan hasilnya ya ini 011001111001111. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.